Saya adalah seorang yang dulu pernah menjadi hater, ya. Saya pernah menjadi hater, di mana hari ini saya pun juga sering dikomen dengan hater juga. Jadi saya pikir itulah sebuah kehidupan, ya. Apa yang Anda tanam, itu yang Anda tuai. Jadi sebelum saya masuk bisnis PT BES, saya itu menjadi orang yang selalu negatif terhadap perusahaan ini. Menjadi orang yang selalu saya tidak suka orang lain kalau mau bergabung dengan PT BES. Itu saya dulu, ya. Jadi walaupun saya sudah dijelaskan dengan maksimal oleh seorang mentor PT BES, tapi saya tidak pernah masuk ke pikiran saya, masuk ke telinga, keluar telinga kiri. Hanya itu terus yang saya lakukan. Jadi yang benar mereka ucapkan, saya tetap anggap salah. Itulah saya dulu yang mungkin sekarang terkenal dengan namanya hater, ya. Nah, teman-teman semua, menjadi hater itu kenapa begitu getol, ya, memberikan nyinyiran, ya, terhadap video-video yang tampil, dan dia komen-komen terus terhadap video-video yang tampil. Karena yang saya alamin dulu, saya waktu menjadi hater itu saya boleh dikatakan kehidupan saya tidak baik-baik saja, ya. Kehidupan tidak baik, kedua saya tidak punya pekerjaan, waktu saya banyak untuk melihat handphone, dan saya pernah menjadi korbannya sebuah bisnis MLM. Saya pernah menjadi korban dan saya pernah ngikutin gagal, dan bahkan saya pernah juga korban menjadi bisnis money game, investasi bodong. Itu saya mengalami. Jadi akhirnya saya trauma dengan dunia MLM. Jadi setiap saya mendengarkan orang bicara MLM, itu saya boleh dikatakan sudah muak. Udah sangat benci banget. Karena saya menjadi korbannya. Maka setiap orang yang datang bicara tentang MLM, mau apa itu modelnya, maukah dia bilang penjualan berjenjang syariah, atau dia bilang ini MLM syariah, saya nggak peduli saat itu. Yang saya katakan adalah itu tetap MLM yang memang merugikan orang, karena saya adalah yang sudah terbukti, yang merasakan ruginya, sakitnya luar biasa. Karena yang saya cari duitnya susah, setelah saya masukin, perusahaannya hilang. Ya, alias saya waktu itu investasi bodong. Nah, saya waktu menjalankan bisnis yang ada produknya juga sama. Setelah saya bakal mau dapatkan rewardnya, perusahaannya sengaja dibubarkan, ya, atau tutup, alias memang para direksinya memang sengaja untuk mencari keuntungan sesaat dan tidak mau membayar reward dari para mitranya. Saya pernah ngalamin. Jadi itu yang bikin saya akhirnya trauma dengan dunia MLM, dan itulah yang menjadikan penyebab saya jadi sebagai hater, ya. Jadi setiap orang bicara tentang PT BES, ya saya langsung paling depan untuk membuat stigma negatifnya. Nah, teman-teman semua, ya, tapi saat itu saya menyadari hidup saya tidak bagus-bagus saja. Saya serba kekurangan, saya tidak punya pekerjaan, bisnis saya memang lagi tidak bagus, ya, walaupun ada memang tidak sebaik yang saya harapkan. Tapi setiap hari saya benar-benar menjadi orang yang merusak lah, ya, atau berkatan saya memang menjadi virus, ya, bagi orang-orang yang ingin masuk ke PT BES. Saya katakan tuh bisnis yang paling setahun lagi juga bubar, ngapain masuk kamu jadi korban aja. Nah, itulah kerjaan saya, ya. Tapi yang saya perhatikan, setahun saya menjadi hater dan saya selalu bikin stigma negatif, ya untung bagi saya nggak ada. Ya, untung bagi saya nggak ada. Uang saya juga tetap nggak ada yang bantu saya. Tapi orang yang saya omongin, orang yang saya negatifin, malah tambah kaya. Yang saya lihat postingannya, dia dapat mobil lagi, dia bisa beli rumah. Jadi saya lama-lama mikir, loh, kalau begini yang benar yang mana? Nah, sementara saya tiap hari menegatifkan tujuannya untuk membantu jangan banyak lagi korban yang baru, tapi di satu sisi malah saya yang jadi korban. Korban apa? Korban nggak punya duit. Korban saya boleh dikatakan bisnis saya nggak jalan. Nah, sementara yang saya negatifkan, dia tetap berjalan, malah dia tambah sukses. Jadi berpikirnya saya untuk belain orang jangan korban, malah saya jadi korban. Ya, korban apa? Korban tidak punya uang, korban kondisi saya memang tidak bagus jadinya. Nah, disinilah saya akhirnya mulai berpikir, renungkan, yang salah siapa?
sayanya sebagai orang yang sok menjadi pahlawan, atau orang itu yang memang benar, ya, tapi saya jelek-jelekin. Ternyata yang sukses dia, yang dapat mobil dia, yang dapat rumah dia, saya nggak dapat apa-apa. Malah kalau saya melihat posting-postingan mereka, itu ya sudah punya rumah bagus, sudah saya saja masih baratnya melarat belangsatan begitu, ya. Nah, inilah yang saya alamin ya selama 2 tahun menjadi hater. Jadi untungnya nggak ada bagi saya. Nah, saat ini bila ada orang yang seperti itu, saya ketawa-ketawa saja. Kenapa? Itu saya ibaratnya saya melihat diri saya dulu. Ya, di mana saya melihat diri saya dulu. Saya dulu itu ya kesannya kalau orang beli Pajero saya ledekin. Wah, itu nggak jelas, mobil nggak, mobil belum itu mobil dia, mobil sewa, rental. Padahal saya sendiri aja boro-boro punya mobil, motor aja kadang-kadang motor aja kredit saya. Ya, kadang-kadang saya kehujanan. Tapi saya selalu jelekin orang yang dapatkan kendaraan. Nah, itulah saya lakukan dulu. Jadi saya itu mantan hater yang memang saat ini saya di saat dihajar oleh hater saya tersenyum, saya ketawa saja. Ya saya bilang ya itu saya dulu. Jadi yang kita omongin malah jauh hidupnya lebih baik. Yang kita yang ngomongin yang seakan-akannya sok benar itu malah nggak ada apa-apanya. Makanya saya waktu itu saya sadar ya udah istighfar. Saya akhirnya temuin orang yang saya omong itu, saya negatif tersebut, ya saya datang, ya saya bilang bahwa saya ingin tahu lo yang sebenarnya, coba biar saya nggak salah sangka. Akhirnya dia jelasin semua, ya udah saya ngikut. Disitulah kesadaran saya akhirnya jalanin bisnisnya, saya coba lihat di dalamnya, ternyata luar biasa. Berarti selama ini saya yang salah, karena saya tidak pernah masuk ke dalamnya. Nah, dan saya akhirnya mengikuti training-training, dan saya jalankan usahanya. Alhamdulillah, karena saya sadar tersebut, lah 1,5 tahun saya dapat hasil juga seperti mereka-mereka yang sudah sukses. Jadi teman-teman semua, ya, dari pengalaman pribadi saya itu saya sekarang maklumin. Jadi kalau hater itu memang dia mengatakan begitu, ya itu saya banget gitu loh. Jadi saya banget. Tapi hadapin aja mereka dengan santun kitanya. Ya seperti yang mentor saya yang sekarang dulu dia nggak ada bisa dengan santun aja. Dia nggak pernah dendam, dia nggak pernah marah. Cuma dia tersenyum saja, ya sudah. Saya ternyata sekarang lakukan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan menjelekkan PT BES di komen di video saya tetap biarkan. Saya ya paling nggak saya balas kalau memang saya capek kan. Tapi kalau saya mau saya balas dengan santun. Yang penting saya berdoa semoga mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan pemikiran yang benar seperti saya dulu. Akhirnya dia coba jalankan PT BES ini. Ya, nah maka teman-teman semua, hater itu ya tidak selamanya dia membenci PT BES, tapi dia lagi mencari pembenaran supaya dia tidak akan menjadi korban yang berikutnya. Nah begitu teman-teman semua. Jadi pengalaman pribadi saya ini menjadi kekuatan saya untuk menghadapi hater-hater itu, ya artinya saya tidak pernah membenci mereka, saya tidak pernah dendam mereka, dan saya tidak pernah berkata kasar ke mereka, karena saya melihat mereka seperti saya zaman 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya. Saya cerminan saya pribadi. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah menyadari dan saya sudah hijrah, dan alhamdulillah Allah kasih rezeki bila siapapun yang mau taubatan nasuha, hijrah dan melakukan yang terbaik. Jadi teman-teman semua, itulah kehidupan seorang mantan hater seperti saya yang sekarang sudah tidak lagi jadi hater, malah saya sekarang ikut mendakwah, ikut membantu dakwah supaya orang-orang yang tidak paham bisa menjadi paham ya. Semoga ini menjadi pencerahan dan menjadi sebuah motivasi buat yang mendengarkan video saya ya. Silakan komen di video saya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.